Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada edaran maklumat dari Kapolri, yaitu masyarakat dilarang unggah dan akses konten FPI. Berdasarkan SKB Menteri itu, kemudian ada reaksi dari para wartawan. Coba saya bacakan beritanya. Saya bacakan koran dari Padar Banjarmasin. Di sini komunitas pers minta Kapolri cabut pasal 2D maklumat soal FPI. Coba akan saya bacakan. Komunitas pers meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz mencabut pasal 2D dalam maklumat Kapolri nomor Mak 1/1/2001 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Komunitas terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi atau Forum Pemred, dan Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI. Dalam keterangan tertulisnya, komunitas pers menyatakan pasal 2D dalam maklumat itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Tak sejalan yang tugas utama adalah mencari informasi dan menyebarluaskan kepada publik. Demikian keterangan komunitas pers. Pasal 2D maklumat Kapolri tersebut mengatakan masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI melalui website maupun media sosial. Dan diketahui pasal 28F Undang-Undang 45 berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itulah dilema kita, dilema negara demokrasi yang sedang masuk ke era otoriter, orde baru versi reformasi. Kita lanjutkan membacanya. Isi maklumat itu yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI juga bisa dikategorikan bertentangan masalah penyiaran, yaitu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers karena mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Apakah protes ini akan ditindaklanjuti atau ada dialog antara pihak Polri dengan aktivis pers, termasuk para konten kreator YouTube? Bagaimana mungkin masyarakat tidak bisa mengakses kalau channel-channel di media sosial tetap konten itu ada, kecuali hapus aja semua konten-konten yang berhubungan dengan FPI, dengan Habib Rizik dan lain-lain, di ban semuanya, baru selesai. Kalau konten itu masih terbuka, tidak dicabut, dan orang menguploadnya juga sebelum ada pelarangan, apa masih kena pasal? Itu yang mungkin dilemanya. Kita lanjutkan. Yang terpenting bahwa kita dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak memberedel berkaitan dengan pres, tidak, kata Argo kepada wartawan di gedung Bareskrim. Oh, ini menurut Pak Argo. Menurut Pak Argo, Kepala Divisi Humas Polri menyatakan bahwa maklumat Kapolri soal larangan menyebarluaskan konten FPI tidak akan mengganggu kebebasan pers, baik ekspresi maupun pres. Menurut Argo, dalam larangan tersebut pihaknya menekankan agar masyarakat tidak menyebarluaskan berita bohong atau hoak yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang terpenting bahwa kita dengan mengeluarkan maklumat itu tidak akan memberedel pres. Artinya bahwa poin 2 tersebut selama tidak mengandung berita bohong, potensi ganggu kamtibnas, provokatif, masalah sara mungkin masih diperbolehkan.
Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan Maklumat Kapolri nomor 1 bulan 1 2021 tertanggal 1 Januari tentang penghentian FPI. Salah satu dalam maklumat adalah melarang masyarakat untuk mengakses. Melarang masyarakat untuk mengakses. Kalau kalimatnya dilarang untuk mengakses, ya ini sangat bahaya sekali. Kalau orang itu berpotensi sedang dicarikan masalah, sekali mengakses bisa dikenakan, mungkin bisa dikenakan pasal. Walaupun menurut Pak Argo yang tidak boleh adalah menyebarluaskan berita bohong. Oke, kita lihat kelanjutannya masalah ini. Dalam maklumatnya Idham menyatakan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, ini kan dengan jelas dalam maklumatnya Idham menyatakan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat itu, maka setiap wajib Polri melakukan tindakan yang diperlukan. Maklumatnya seperti itu, gimana di lapangannya? Oke, mudah-mudahan permasalahan ini tidak menjadi bahan tenaga kekuatan buat penguasa untuk memberedel, untuk membungkam masalah kebenaran di luar masalah FPI. Kalau masalah FPI, kita sudah tahu sendiri bahwa FPI sudah dilarang, walaupun tidak di depan hukum, tapi mengeluarkan hukum baru yaitu SKB, bukan dibubarkan di depan pengadilan. Oke, kelanjutan cerita FPI di negeri ini mari kita lihat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.